ini kan belum tuntasnya kasus Cidahu, muncul kasus intoleransi baru, yaitu penyerangan rumah doa juga di daerah Padang, Sumatera Barat gitu. Ini lagi-lagi kasus intoleransi lagi nih Bang, terjadi lagi. Mungkin gimana sih Bang menanggapinya Bang? Ya kalau soal kasus intoleransi ini, makanya saya dari awal saya menangani kasus ini, saya meminta Menteri Agama untuk segera turun tangan, bersuara atau apapun itu dia, dan saya meminta untuk SKB 2 Menteri itu untuk dipertimbangkan, dicabut, karena itu adalah buat saya ya, itu adalah sumber masalah yang terjadi di Indonesia ini, yang misalnya kayak pelarangan ibadah, pelarangan pembangunan rumah ibadah, itu yang sumbernya adalah SKB 2 Menteri. Makanya kalau saya minta untuk menteri-menteri yang terlibat di dalamnya untuk mempertimbangkan untuk dicabut. Iya betul, untuk diatur membangun rumah ibadah izinnya, tapi bukan berarti membatasi dengan syarat-syarat yang tidak tepat. Dan satu lagi, sertifikasi semua penceramah, semua agama ya, bukan cuma satu agama, semua agama. Penceramah-penceramah yang selalu membawa isu-isu perpecahan, menghasut, memprovokasi, itu jangan dikasih lagi panggung. Dulu saya ingat proklamasi Menteri Agama yang Gus Yakut itu sudah pernah dibahas sertifikasi para penceramah. Kenapa detik ini sampai sekarang tidak dijalankan lagi? Bang, tapi kan kalau dalam kasus Cidahu mungkin kan ada beberapa yang terdampak ya, salah satunya anak kecil. Tapi kalau yang di sini kan bukan secara fisik, iya, tapi ini fisik gitu loh Bang. Ini kan lebih parah berarti jatuhnya gitu. Ini kan artinya miris sekali gitu Bang, sampai anak kecil ini menjadi korban gitu. Gimana Bang? Ya, kami sangat miris ya, karena Cidahu, tadinya kami berharap Cidahu ini, kasus di Cidahu Sukabumi adalah kasus intoleransi terakhir, lebih harapan kami. Tapi ternyata belum selesai Cidahu ini, terjadi Cidahu selanjutnya, yaitu di Padang, Sumatera Barat. Bahkan ini lebih parah, gereja malah ya, gereja dirusak, bahkan di situ ada anak kecil korbannya, bukan hanya psikologis, tetapi fisik. Nah ini jelas sekali, kami sudah lihat informasi juga, sudah ditahan oleh polisi ya. Sementara 9 tersangka sudah diamankan, terduga pelaku. Dan ya ini kami sih mengecam keras tindakan-tindakan para perusuh-perusuh ini. Menurut kami musuh bangsa. Negara harus ambil sikap tegas untuk mereka. Kalau bisa maksimal aja hukumannya, jangan nanti kalau bisa diproses di pengadilan pun kami minta JPU-nya ya kalau bisa paling berat aja dihukum gitu. Biar tuntutnya paling berat. Nanti vonisnya juga kalau bisa paling berat aja gitu. Biar nggak terjadi lagi, kan kasihan saudara-saudara kita. Negara kita kan negara Pancasila. Bukan hanya milik satu agama, tapi semua. Saya pribadi Muslim. Tapi saya membela juga kok keluarga teman-teman kita, saudara-saudara kita di agama lain. Saya nggak melihat agamanya ya. Jangan sampai negara kalah oleh tindakan oknum-oknum perusak demokrasi atau perusak Pancasila seperti ini. Ini justru jangan sampai negara jadi lemah gitu loh. Ini lama-lama kalau negara diam aja bisa hancur, bisa jadi perang saudara. Kemarin juga ada tuh di NTT ya, di NTT daerah timur sana sudah banyak yang banyak yang aksi demo ya, karena aksi toleransi di beberapa daerah gitu ya. Nah ini udah nambah lagi. Artinya ini juga kita mohon dong ke para praktisi hukum, para media juga, jangan diam dong, jangan berita kasus-kasus yang nggak jelas, artis-artis yang nggak jelas pada drama ini media. Gila kalau yang begini pada diam aja, kenapa takut atau apa sih? Kadang bingung teman-teman. Ayolah fair dong, itu jangan lihat agama ya. Mana sensitif, jadi banyak media yang cari aman gitu. Dia teman-teman media tahu lah gitu. Makanya kami apresiasi juga intens kalau konsisten ya. Ya intinya negara jangan sampai kalah, jangan sampai takut lah sama orang-orang perusak demokrasi, perusak Pancasila seperti ini gitu. Oke. Bang, tapi kalau dari analisis Abang sebagai praktisi hukum itu, kiranya yang menyebabkan orang melakukan tindakan intoleransi itu apa sih Bang? Kalau dari kacamata hukum atau mungkin dari dikesampingkan dulu nih?
dari sisi praktis hukum. Kalau menurut saya secara pribadi, kenapa ini bisa terjadi? Mungkin karena juga dalam hal ini negara juga diam, tidak memberikan edukasi yang benar-benar matang terkait ini. Harusnya kalau negara memberikan edukasi yang baik, contohnya terjadi di Cidahu Sukabumi, intoleransi, harusnya wilayah-wilayah lain antisipasi, lebih menjaga lagi, sosialisasi kayak gitu loh, dari Pemkab, Pemprov gitu kan bisa sosialisasi, ataupun dari kerjasama dong sama Polres, Forkopimda, edukasi terkait jangan sampai halnya terjadi, lain terjadi lagi. Jadi kedepannya mungkin mudah-mudahan dalam hal ini pemerintah daerah atau pemerintah ya semualah stakeholder yang terkait untuk sama-sama memberikan edukasi ke masyarakat bahwa jangan sampai kejadian-kejadian seperti Cidahu dan Sumatera Barat di Padang jangan sampai terjadi lagi gitu. Dan kita minta polisi mengusut tuntas para pelaku baik di Cidahu maupun di Padang, dituntut berat kalau bisa, kasih pasal yang paling berat. Kalau dari Bang Sten apa Bang? Pertanyaan saya yang tadi, apa sih yang menyebabkan orang itu melakukan tindakan intoleransi? Kemiskinan dan kebodohan, karena mereka kurangnya edukasi terhadap ilmu-ilmu yang bisa digunakan dalam mencari mata pencaharian, sehingga mereka memperdalam hal-hal yang sebenarnya mereka harusnya paham bahwa itu salah, tapi ya karena mereka tidak punya pilihan, mereka jalankan hal itu. Jadi ya menurut saya kemiskinan dan kebodohan ini adalah faktor utama, dan pembiaran dari negara. Pembiarannya itu yang tadi saya bilang di awal, bahwasanya negara harusnya mengsertifikasi menyaring lah siapa sih yang boleh berceramah di muka umum. Ini berlaku untuk semua agama, jadi tidak ada tuh provokasi-provokasi dalam setiap kegiatan ceramah di semua agama, sehingga kita sesama antar umat beragama itu bisa hidup saling berdampingan. Kalau saya boleh mengutip sedikit dari perkataan Ali bin Abi Thalib, mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Jadi walaupun kita tidak seagama, tidak seiman, kita masih bersaudara. Kita satu bangsa Indonesia. Itu yang harus dipegang. Oke, Bang, mungkin dalam kasus yang di Padang ini kan tadi ada yang terluka secara fisik ya. Apakah nanti akan ada hukumannya ini akan lebih berat atau seperti? Oh iya dong, karena kan kekerasan terhadap anak itu nanti ujung-ujungnya UPA. Itu selain perusakan itu akan hanya 170 berlapis, bukan 170 406 aja, tapi akan ada penggunaan pasal-pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak, dan itu hukumannya cukup berat. Kalau lebih berat lagi berarti Iya. lebih berat dari Cidahu Sukabumi. Oke. Bilang ini kesalahpahaman, saya bilang bukan kesalahpahaman, ini ada kebodohan untuk para pelaku. Mau kita dibilang kau bunuh ini, kau ini tonjok ini, kalau memang kita nggak mau kan nggak terjadi. Jadi kalau memang kesalahpahaman memang bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Sekarang gini deh, para pelaku ini saya rasa salah satu pelaku mungkin ada yang punya anak juga, dibalik deh dia punya anak sampai luka gitu, mungkin dia nggak terima ya. Amin kalau terjadi di anak saya, amin kena anak saya, saya kejar dia, mau sampai di ujung planet saya kejar ya, lubang semut pun saya bongkar kalau memang terjadi di saya. Ini ya nggak bisa juga kita bilang nah ini kesalahpahaman. Kalau kesalahpahaman itu nggak sampai dengan kekerasan, banyak caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, itu nggak ada dengan kekerasan gitu. Bahkan ketua gereja di pendeta juga bilang bahwa ini tuh sudah menyurati ke Kementerian Agama juga gitu Bang, dalam tindakan yang di Padang ini. Seperti apa Bang? Ya balik lagi, Menteri Agamanya kesana udah bersuara, makanya turun aja kalau emang nggak bisa kerja. Ngapain Anda makan pajak rakyat Indonesia tapi Anda tidak bisa melindungi hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia? Turun. Lebih baik Anda mundurin diri dibandingkan dicopak oleh Pak Prabowo. Mundur jangan turun. Kalau turun kan dari rumahnya dia turun. Bang,
ada nggak sih perlu revisi undang-undang terkait intoleransi sendiri gitu supaya orang itu sebelum melakukan tindakan ini tuh sudah mikir terkait tuntutan hukumnya gitu. Sebenarnya kalau masalah aturannya udah ada semua. Masalahnya manusianya aja nih. Sekarang gini, contoh kecil, tidak boleh ada aturan tidak boleh merokok. Duna lalu lintas tidak boleh merokok sambil mengendarai kendaraan. Faktanya kan banyak terjadi. Nah, kan? Sekarang contoh ini deh, simpel deh, lawan arah. Undang lalu lintas nggak boleh orang lawan arah. Tapi kenapa orang masih lawan arah? Ya kenapa? Orangnya yang SDM-nya rendah gitu. Jadi kalau mau dibilang regulasi, aturannya itu ya udah ada aturannya kok. Jelas, udah semua udah jelas. Tapi memang manusianya aja. Jangan lawan arah, tapi tetap lawan arah. Jangan ketabrak, nyalahin. Contohnya begitu. Jadi maksudnya kalau menurut pendapat kami secara sebagai praktisi hukum tidak perlu ada lagi sih aturan terkait itu karena ya sudah ada aturannya, namun mungkin lebih diperkhususkan lagi mungkin ya. Tapi yang jelas lagi-lagi tergantung ini ya sih manusianya aja. Jadi harus ada edukasi dari pemerintah setempat terkait ya khususnya untuk umum. Nah, jangan sampai terjadi. Mungkin dari Jakarta akan terjadi juga kalau seperti ini. Mungkin banyak juga terjadi Depok. Iya Depok juga. Walaupun mungkin nggak seluruh itu. Jadi intinya gini, kalau kita ngomong intoleransi, SKB 2 Menteri itu udah bentuk intoleransi. Kenapa? Orang mau beribadah aja diatur. Jadi kita nggak usah ngomong aturannya dulu. SKB 2 Menteri itu udah bentuk intoleransi dari negara terhadap umat yang diatur dalam sejarah. Mungkin ada pesan gitu atau kecaman gitu untuk orang-orang yang masih berlaku hal-hal ya intoleransi gitu, pelaku-pelaku intoleransi sendiri. Bertobat. Negara lain udah bangun rudal buat persiapan perang, lu masih ngomongin agama. Ya, Ini yang cari makan, bahagian anak istri lu. anak istri. Abang Oke, mungkin apa? cukup ya intinya itu. Stop. Tidak ada intoleransi lagi di wilayah lain ataupun di negara kita. Buang semua otak-otak ataupun para pelaku-pelaku intoleransi. Negara jangan diam. Negara tidak boleh kalah dengan para perusak Pancasila. Oke.